Sudah hampir 10 tahun Andres Syahid Alam tinggal di rumah mewahnya yang berdiri megah di pinggiran kota Berlin. Rumah itu begitu besar, sunyi dan dingin sampai kadang gema langkahnya pun terasa seperti suara orang asing. Namun bukan sepi yang selalu menemani Andres setiap pagi, bukan pula suara jam antik yang berdentang di dinding ruang tamu, melainkan suara langkah ringan dan senyum sederhana seorang wanita bernama Amelia, pembantunya. Amelia, wanita muda berwajah teduh yang tak pernah mengenakan make up atau parfum mahal, hanya menyematkan penjepit rambut plastik di rambut hitam legamnya dan mengenakan seragam biru tua. Andres sering berpikir bahwa Amelia seperti angin, ia datang tanpa suara, mengerjakan segalanya dengan sempurna dan pergi tanpa jejak. Tak pernah ada hal yang janggal tentangnya sampai suatu pagi Amelia berkata dengan suara yang sedikit gemetar, "Tuan Andres, hari ini saya harus pulang lebih awal." Andres hanya mengangguk saat itu, tapi ini bukan kali pertama Amelia berkata seperti itu. Dalam 2 bulan terakhir Amelia sudah 5 kali pulang sebelum waktu biasanya, dan Andres merasa ada sesuatu yang disembunyikan wanita itu. Pada suatu malam ketika hujan baru saja reda dan udara Berlin masih berembun, Andres berdiri di balik tirai jendela ruang tamu. Ia melihat Amelia keluar dengan mengenakan jaket lusuh dan membawa kantong kain besar. Tanpa pikir panjang Andres mengambil jas dan kunci mobil lalu membuntuti Amelia dari kejauhan. Mobil tuanya meluncur perlahan di belakang bus kota yang dinaiki Amelia. Andres bukan pria impulsif, namun malam itu ada perasaan asing di dadanya, seperti ada sesuatu yang harus ia ketahui, sesuatu yang tak bisa ia tebak meski dengan seluruh data dan analisis yang biasa ia gunakan di ruang kerja mewahnya. Bus berhenti di sebuah halte tua yang remang dan rusak, lalu Amelia turun dan berjalan memasuki gang sempit. Andres memarkirkan mobilnya dan berjalan mengikuti wanita itu dari kejauhan. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut tetapi karena bayangan Amelia terasa begitu rapuh di bawah lampu jalan yang temaram. Hingga akhirnya Amelia berhenti di depan sebuah bangunan tua nyaris roboh. Ia mengetuk pintu kayu yang berderit lalu masuk. Andres menahan napas lalu mendekat, mencoba mengintip dari celah dinding, dan saat itulah matanya membelalak, tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Di sana, di dalam ruangan sempit beralas karpet robek dan berbau apek, Andres melihat anak kecil dengan kaki kurus dan wajah penuh luka memeluk Amelia dan memanggilnya, "Ibu." Andres masih berdiri mematung di balik dinding usang itu. Ia tak tahu apa yang membuat dadanya sesak, apakah karena kata "ibu" yang keluar dari mulut bocah itu, atau karena kenyataan bahwa Amelia menyembunyikan kehidupan sebesar ini dari dirinya selama bertahun-tahun. Perlahan ia menyandarkan tubuhnya ke tembok dingin, mencoba menenangkan detak jantungnya. Dari celah kecil itu ia melihat Amelia berjongkok lalu mengeluarkan botol air dan bungkusan makanan dari kantong kain besar yang ia bawa. Satu persatu anak-anak lain bermunculan dari balik tirai kain lusuh. Ada yang sedang batuk-batuk, ada pula yang matanya sembab dan tubuhnya gemetar. Amelia membelai kepala mereka satu persatu, membereskan selimut mereka, menyuapi yang paling kecil dan mengusap kaki yang luka. Seperti seorang ibu sejati, Andres merasa dadanya dihantam oleh palu kenyataan. Ia mengenal Amelia sebagai sosok pembantu yang kalem, tapi ternyata ia adalah nyawa dari tempat itu, satu-satunya harapan hidup bagi bocah-bocah yang nyaris dilupakan dunia. Beberapa menit kemudian muncul seorang wanita tua dari balik pintu belakang. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun ketika menatap Amelia senyumnya merekah. "Kau datang lagi, nak?" katanya lirih. Amelia memeluk wanita itu erat lalu membantu menyesuaikan bantal tempat tidurnya. Andres mendengar percakapan mereka samar-samar, cukup jelas untuk tahu bahwa wanita tua itu adalah ibu Amelia dan bahwa tempat itu adalah rumah penampungan tak resmi yang dibangun dari sisa gaji Amelia selama ini. Andres tertegun. Seluruh dunia bisnis dan kemewahan yang ia bangun selama puluhan tahun tak pernah membuatnya melihat makna hidup sejelas ini. Di ruang rel pengap dan gelap itu, ia melihat cinta, ia melihat pengorbanan tanpa pamrih,
dan ia melihat satu hal yang tak pernah ia miliki, tujuan. Setelah 1 jam mengintai akhirnya Amelia keluar dari rumah itu. Andres segera mundur bersembunyi di balik tiang jalan sebelum Amelia menyadari kehadirannya. Begitu wanita itu menghilang di tikungan, Andres berdiri dalam hujan gerimis dan mendongak ke langit Berlin. Malam itu langit tak sepenuhnya gelap karena ada sedikit cahaya dari rumah yang nyaris rubuh itu, cahaya yang sangat kecil tapi mampu menghangatkan sesuatu dalam dirinya. Dalam diam ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa kecil, bukan karena rendah tetapi karena terharu. Ia merasa tak pantas menjadi orang yang selama ini duduk di atas tumpukan harta tanpa tahu seperti apa rasanya memberi tanpa ditanya. Malam itu Andres pulang ke rumah dengan langkah gontai, wajahnya tertutup tetes hujan, namun bukan karena hujan ia basah melainkan karena sesuatu yang mengalir diam-diam dari matanya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak ayah ibunya meninggal 15 tahun lalu. Kamar Andres yang luas dan hangat malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan untuk pertama kalinya ia menatap foto mendiang ibunya dan berbisik, "Aku mengerti sekarang, Bu." Pagi harinya suasana rumah kembali seperti biasa. Andres duduk di meja makan mengenakan jas rapi dengan koran di tangan dan kopi yang mengepul di depannya, namun pikirannya melayang terlalu jauh dari berita bisnis atau saham di halaman depan. Pikirannya tertuju pada senyum Amelia saat menyeka keringat anak kecil yang demam dan pada pelukan tulusnya kepada sang ibu yang sakit. Amelia datang seperti biasa membawakan sarapan dan menyapa dengan suara lembutnya, "Selamat pagi Tuan Andres, ini kopi hitam seperti biasa." Namun pagi itu Andres tak langsung menjawab, ia hanya menatap wajah wanita itu dengan diam seperti ingin membaca seluruh isi hatinya. Amelia menunduk, merasa ada yang aneh dalam sorot mata majikannya, lalu berkata perlahan, "Maaf jika kopinya terlalu pahit Tuan, saya akan buatkan yang baru." Tiba-tiba Andres menutup korannya dan berkata, "Tidak perlu, duduklah sebentar di sini." Amelia terkejut, ia tak pernah diminta duduk di meja makan sebelumnya. Selama bekerja 4 tahun ia selalu berdiri melayani lalu pergi, tapi kali ini ia menuruti tanpa banyak bertanya. "Aku tahu tentang tempat itu," ujar Andres pelan namun tegas. "Aku tahu tentang anak-anak itu, tentang ibumu, dan tentang semua yang kau sembunyikan dariku." Amelia membeku, matanya membesar, bibirnya bergetar dan tangannya mengepal di atas pangkuan. "Tuan, saya bisa jelaskan, saya tidak mencuri uang, saya hanya..." "Aku tahu kau tidak mencuri," potong Andres cepat. "Aku melihat dengan mataku sendiri malam itu, aku mengikutimu, aku melihat semuanya." Air mata Amelia mulai menetes pelan. Tanpa suara ia menunduk dalam, "Saya hanya ingin menolong mereka Tuan Andres. Tidak ada yang peduli pada mereka. Tempat itu adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki dan saya hanya mencoba memberikan sedikit dari apa yang saya punya." Andres mengangguk, wajahnya tidak marah, tidak juga kecewa, justru ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan dari sorot matanya. "Kau menyembunyikan surga kecil dari neraka kota ini, dan kau melakukannya sendirian." "Amelia, aku tidak marah, aku justru merasa malu karena selama ini aku hidup hanya untuk diriku sendiri." Amelia mengangkat wajahnya, matanya basah tapi ada cahaya harapan yang menyala di sana. "Saya tidak ingin Tuan terlibat, saya tahu dunia Anda terlalu jauh dari kami, saya hanya takut Tuan akan menghakimimu." Andres tersenyum, "Dulu mungkin iya, sekarang tidak. Aku ingin membantu mereka, aku ingin membantu kamu." Amelia terdiam lama lalu berkata lirih, "Tuan tidak perlu melakukan ini, saya tidak mengharapkan apa-apa." "Aku tahu," jawab Andres sambil menatap keluar jendela, "dan justru karena itu aku mau melakukannya." Seminggu setelah percakapan pagi itu, rumah Andres berubah lebih sibuk dari biasanya, bukan karena pesta atau pertemuan bisnis seperti biasanya, tetapi karena kehadiran beberapa tim hukum, desainer arsitektur, dan fotografer yang berlalu lalang di ruang tamu. Mereka datang
atas undangan Andres sendiri dan tak satu pun dari mereka tahu alasan sebenarnya selain satu nama yang kini disebut-sebut dalam rapat-rapat internal mereka, Yayasan Amelia. Amelia sendiri awalnya menolak, ia bahkan sempat menangis di ruang kerja Andres saat melihat proposal berlogo besar dengan namanya tertera di depan. Saya bukan siapa-siapa Tuan Andres, saya hanya pembantu yang merawat anak-anak, karena tidak ada yang lain yang peduli. Tapi Andres menggeleng dan berkata, justru itu alasan kenapa yayasan ini harus bernama kamu, karena kamu adalah orang pertama yang benar-benar peduli. Dalam 2 minggu Andres menyulap bangunan kosong miliknya di distrik Marzahn menjadi rumah penampungan lengkap dengan ruang kelas dapur umum dan kamar perawatan kecil. Yayasan itu bukan hanya sekedar gedung tapi simbol dari harapan dan keberanian satu wanita yang selama ini berjalan dalam diam. Pembukaan yayasan itu dihadiri banyak orang mulai dari wartawan lokal, influencer, filantropis, bahkan beberapa pejabat pemerintah. Tapi satu hal yang membuat Amelia menggigil saat naik ke panggung adalah saat melihat anak-anak asuhnya berdiri di barisan depan mengenakan pakaian bersih dan senyum bangga di wajah mereka. Saya bukan dermawan, saya bukan orang pintar, saya hanya perempuan biasa yang mencoba tidak menutup mata saat dunia menjadi terlalu gelap. Itulah kalimat pembuka Amelia di depan mikrofon, dan itu pula yang membuat banyak orang menangis, termasuk Andres yang duduk di kursi paling depan. Setelah acara selesai, Andres mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah menghadiri ribuan pidato Amelia dari tokoh politik sampai konglomerat, tapi tidak satu pun yang menyentuhku seperti kata-katamu barusan. Amelia hanya tersenyum kecil. Saya hanya berkata dari hati Tuan Andres, itu saja. Malam harinya rumah Andres kembali sepi, tapi kali ini keheningan itu tak mengganggu karena ia tahu tempat itu bukan lagi pusat segalanya. Kini hatinya telah tertinggal di rumah kecil bernama Yayasan Amelia, tempat di mana harapan tumbuh dari luka dan kasih hadir tanpa syarat. Musim semi Berlin datang lebih cepat tahun ini. Bunga-bunga bermekaran di halaman depan Yayasan Amelia. Anak-anak berlari bermain sambil tertawa dan suara piano kecil dari ruang tengah mengalun lembut. Setiap hari suasana seperti ini adalah hal baru bagi Andres yang selama ini hidup dalam ritme sunyi dan kebekuan aula rumah mewahnya. Andres kini sering datang ke yayasan bukan hanya sebagai donatur utama tapi juga sebagai pria yang perlahan menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia membantu menyusun rak buku, membacakan cerita untuk anak-anak, bahkan terkadang menyuapi bocah-bocah yang demam tanpa ragu, seolah seluruh topeng miliarder yang dingin telah ditanggalkannya. Amelia sering memandangnya dari jauh dengan mata yang tak bisa berbohong bahwa rasa di dalam hatinya mulai bergeser dari sekadar hormat menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak berani ia beri nama. Setiap kali melihat Andres duduk bersila bersama anak-anak tertawa karena kucing kecil melompat ke pangkuannya, Amelia tahu bahwa pria itu sedang berubah dan perubahan itu membuatnya takut sekaligus haru. Suatu sore setelah anak-anak tertidur, Andres dan Amelia duduk di bangku taman yayasan di bawah lampu taman yang temaram. Keduanya diam cukup lama hingga angin membawa suara pelan Andres memecah keheningan. Aku tak pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya. Sejak kecil aku dididik untuk menang mengalah, menghitung untung rugi dan memikirkan angka, tapi setelah mengenalmu semua itu jadi terlihat kosong. Amelia menunduk jemarinya, meremas ujung syalnya lalu berkata pelan, saya juga tidak pernah menyangka akan mengenal seseorang seperti Tuan Andres, seseorang yang dulu saya kira tak akan pernah menyapa dunia kecil seperti kami. Andres menoleh perlahan, panggil aku Andres saja, tolong. Amelia tersenyum tipis lalu menjawab, baik, Andres. Dan di sanalah mereka duduk berdampingan dalam diam, namun hati mereka berbicara lebih dari kata-kata yang pernah mereka ucapkan sebelumnya.
Beberapa hari kemudian kabar tentang Andres dan Yayasan Amelia tersebar luas. Beberapa media mulai menulis tentang sisi lain sang miliarder dan publik terkejut melihat potret Andres sedang menyuapi anak dengan tangan sendiri mengenakan celemek sederhana bukan jas mahal. Salah satu reporter bertanya langsung kepada Andres dalam sebuah wawancara live, "Tuan, mengapa Anda begitu peduli dengan yayasan ini?" Andres tersenyum lalu menjawab, "Karena untuk pertama kalinya saya merasa bukan hanya hidup tapi juga berarti." Di balik layar Amelia meneteskan air mata. Ia tahu kata-kata itu bukan hanya untuk wartawan tapi juga untuk dirinya, untuk semua luka yang diam-diam telah menyatukan dua jiwa dari dunia yang berbeda. 1 tahun berlalu sejak Yayasan Amelia diresmikan dan Andres nyaris tak pernah kembali ke dunia korporatnya. Ia menyerahkan sebagian besar tanggung jawab perusahaannya pada tangan kanan terpercaya dan memilih hidup sederhana di dekat yayasan di rumah kecil yang dulu hanya gudang kini direnovasi menjadi tempat tinggal yang hangat dan bersahaja. Amelia kini tak lagi menjadi pembantu, ia menjadi direktur yayasan sekaligus sosok yang dicintai oleh banyak orang dari anak-anak jalanan hingga donatur luar negeri yang terinspirasi oleh kisahnya. Namun meski segalanya tampak berhasil, satu hal yang belum pernah mereka bahas dengan jujur adalah tentang perasaan yang diam-diam tumbuh sejak malam itu saat Andres mengikutinya. Hingga suatu malam di taman yayasan saat bunga-bunga liar bermekaran dan suara jangkrik mengisi keheningan, Andres memandang langit lalu berkata, "Amelia, aku sudah mengelilingi dunia tidur di hotel termewah, menghadiri pesta termegah, tapi tidak ada yang membuatku tenang seperti ketika duduk di sampingmu melihat anak-anak tertawa dan mendengar suaramu membacakan dongeng." Amelia terdiam. Ia menatap wajah Andres yang kini jauh lebih lembut dari saat pertama ia kenal. Ia melihat mata seorang pria yang tak lagi mengejar angka melainkan makna. Andres menarik napas panjang lalu berkata, "Aku tidak ingin hanya menjadi orang yang membantu yayasan ini. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bagian dari hidupmu jika kau izinkan." Air mata Amelia jatuh perlahan. Ia tak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk dan tersenyum lalu menyandarkan kepalanya di bahu Andres dalam keheningan yang tak membutuhkan penjelasan apapun. Bulan-bulan setelah itu hubungan mereka tidak diumumkan secara besar-besaran, tidak menjadi berita utama. Mereka memilih berjalan perlahan seperti cara mereka mengenal satu sama lain dengan kesabaran dan rasa hormat. Di hari ulang tahun yayasan yang kedua, Andres berdiri di depan semua anak dan berkata, "Dulu aku punya rumah sebesar istana tapi tak ada yang menungguku pulang di dalamnya. Kini aku hanya punya rumah kecil tapi setiap kali aku membuka pintunya ada senyum anak-anak dan seorang wanita yang selalu menjadi cahaya dalam hidupku." Amelia berdiri di sampingnya menggenggam tangannya erat dan di tengah tepuk tangan semua orang anak-anak berlari memeluk mereka dan bunga liar beterbangan tertiup angin seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Di sanalah akhirnya Andres menemukan hal yang selama ini ia cari, bukan uang, bukan kekuasaan, tapi rumah tempat hati akhirnya kembali pulang.